Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin janganlah kita meremehkan atau menyia-nyiakan hal kecil atau hal yang sepele. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ada pepatah Arab yang berbunyi, La tahtaqir syai'an saghiran muhtaqaran, farabbama asalati ad-dama al-ibaru. Janganlah meremehkan hal-hal kecil yang terhina. Bahkan sebuah jarum kecil pun mampu membuat kita berdarah. Seringkali kita meremehkan hal kecil atau sepele, padahal hal kecil atau sepele tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya musibah. Percikan api rokok yang kecil, kadang tidak begitu kita pedulikan dan menganggapnya tidak berbahaya. Namun, saat percikan api yang kecil itu terjadi di dekat bensin atau bahkan di pom bensin, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan besar terjadi kebakaran yang besar ya, dari percikan api rokok yang sangat kecil tersebut. Seringkali kita meremehkan hal kecil atau sepele, padahal hal tersebut itulah yang sebenarnya sangat penting dan besar manfaatnya. Contoh sederhana adalah paku atau sekrup. Dalam ilmu bangunan, paku atau sekrup adalah hal yang kecil atau sepele. Akan tetapi jika tidak ada paku atau sekrup tersebut, sebuah bangunan susah untuk berdiri. Paku atau sekrup ini sangatlah penting untuk membuat rangka atau tiang dalam proses pembuatan bangunan. Ada contoh lagi, barang-barang bekas yang tidak terpakai, kardus bekas, botol plastik bekas misalnya, yang kita anggap sebagai sampah dan tidak berguna bagi kita. Akan tetapi, barang-barang tersebut sangatlah berguna bagi sebagian orang. Mereka mengumpulkan barang-barang bekas tersebut untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, ada juga yang memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk didaur ulang kembali menjadi barang baru yang bernilai tinggi. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kehidupan besar di dunia ini bermula dari hal yang kecil. Karena kecil, banyak orang yang tidak menganggapnya ada atau bahkan meremehkannya karena dianggap tidak bernilai. Padahal hal kecil tersebut, kalau kita tekuni, nilainya tidak kalah besar dengan apa yang dianggap besar.
wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Janganlah kita meremehkan atau menyanyikan hal yang kecil. Sungguh pandangan kita berbeda dengan pandangan Allah. Sungguh penilaian kita tidak sama dengan penilaian Allah. Besar dan kecilnya sesuatu tidak bergantung pada anggapan dan penilaian kita. Semua bergantung dengan posisi kita di hadapan Allah. Jangan meremehkan dosa kecil, karena itulah penyebab kesengsaraan kita. Dan janganlah meremehkan kebaikan kecil, karena mungkin itulah pintu kesuksesan dan kebahagiaan kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengelola hal yang kecil untuk kebaikan diri kita sendiri, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh apa yang saya sampaikan adalah merupakan motivasi dan nasihat bagi diri kami pribadi, dan semoga bermanfaat bagi para jamaah semua. Banyak hilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.